Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba membuat beberapa video tutorial terkait penggunaan software PowerSim dalam menunjang kegiatan praktikum mata kuliah pemodelan lingkungan. Ada beberapa video yang saya buat. Yang pertama adalah video terkait pengantar causal loop. Yang kedua adalah video terkait dengan pembuatan causal loop diagram dengan menggunakan software PowerSim. Kemudian pada video ketiga kita akan melihat cara pembuatan stock flow diagram dengan menggunakan software PowerSim dan beserta dengan model atau simulasi modelnya. Nah, pada video berikutnya atau keempat yaitu validasi model. Dalam validasi model ini yang kita gunakan adalah dengan validasi AMIT. Kemudian pada video terakhir itu adalah bagaimana penerapan skenario yang kita buat, kemudian mengaplikasikannya pada model yang kita buat dengan menggunakan software PowerSim. Baik, Bapak Ibu silakan bisa gunakan video ini untuk kelancaran dalam kegiatan praktikum permodelan lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada video praktikum ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat causal loop diagram. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa causal loop diagram merupakan langkah awal dalam melakukan analisis pemodelan lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari model causal loop diagram atau sering kita kenal dengan CLD. Model causal loop diagram ini atau sering juga dikenal dengan istilah atau dengan diagram sebab akibat adalah model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat faktor yang ada berkaitan dengan faktor lainnya. Terdapat dua jenis causal loop. Yang pertama adalah causal loop positif atau reinforcing. Contoh causal loop positif adalah sebagai berikut. Pertama ada populasi, kemudian ada kelahiran. Nah, populasi akan meningkatkan jumlah kelahiran. Atau bisa dikatakan populasi bertambah karena kelahiran. Kemudian kelahiran juga akan menyebabkan meningkatnya populasi. Jadi kelahiran meningkat, populasi akan meningkat. Maka kalau digambarkan bentuk grafik, maka akan seperti berikutnya, grafik berikut. Nah, ini disebut dengan karena plus dengan plus, maka disebut dengan reinforcing. Selanjutnya adalah causal loop negatif atau balancing. Causal loop negatif, contohnya sebagai berikut, ada populasi yang mempengaruhi terhadap populasi selain kelahiran juga ada kematian. Nah, populasi ini dihubungkan dengan kematian, otomatis jika populasinya banyak, maka potensi untuk kematian akan meningkat. Kemudian hubungan kematian dengan populasi. Semakin tinggi kematian, maka populasi akan menurun, sehingga di sini tambahnya adalah negatif ya. Maka causal loop yang seperti ini disebut dengan balancing ya, balancing. Jadi kematian naik, populasi menurun, maka disebut balancing. Jadi ada simbol plus dan minus. Nah, jika dilihat dari grafik, maka dia terjadi penurunan seperti itu. Selanjutnya saya akan mencontohkan causal loop yang lebih kompleks. Nah, pada kasus ini kita akan mengkaji tentang jumlah kemacetan lalu lintas di suatu wilayah. Jumlah kemacetan lalu lintas tentunya akan meningkatkan kebutuhan akan jalan yang bebas hambatan. Nah, kebutuhan akan jalan bebas hambatan pastinya akan perlu peningkatan atau meningkatnya pembangunan jalan bebas hambatan. Nah, pembangunan jalan bebas hambatan akan meningkatkan panjang jalan. Nah, panjang jalan ini akan meningkatkan keinginan seseorang untuk memakai kendaraan pribadi. Nah, ketika keinginan untuk memakai kendaraan pribadi meningkat, maka akan menyebabkan jumlah kendaraan di jalan akan mengalami peningkatan. Nah, ketika jumlah kendaraan di jalan meningkat, maka kemacetan juga akan mengalami peningkatan. Nah, coba kita hubungkan antara panjang jalan dengan jumlah kemacetan lalu lintas. Panjang jalan meningkat,
maka akan mengurangi jumlah kemacetan lalu lintas. Sehingga hubungan antara panjang jalan dengan kemacetan lalu lintas bersifat negatif ya. Kalau yang lainnya adalah bersifat positif. Berikutnya adalah ini mungkin lebih kompleks sekali karena ini mengkaitkan antara jumlah penduduk dengan jumlah TPS atau jumlah sampah di sebuah TPS ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mencoba membuat causal loop dengan menggunakan software PowerSim.